Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pembelajaran jarak jauh matematika, masih di bab bangun ruang ya. Sekarang kita akan memasuki materi luas permukaan prisma segitiga. Oke, perhatikan dan simak baik-baik penjelasan yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama, yang perlu kalian pahami adalah mengenal prisma tegak segitiga, yang mana bentuk gambarnya seperti ini ya. Bentuk gambarnya seperti ini. Kemudian ini disebutnya sebagai tinggi prisma. Nah, seperti ini adalah bentuk segitiganya, di mana di sini ada sudut siku-siku ya. Di segitiganya itu terdapat sudut siku-siku. Dan bisa kita ketahui bahwasanya ketika yang sudut siku-sikunya itu ada di ujung situ atau di pojok antara 9 dan 12 atau dihapit dengan angka 9 dan 12, maka secara tidak langsung yang menghapit sudut siku-siku ini adalah alas dengan tinggi dari segitiganya. Maka kita boleh tulis 9-nya adalah alasnya, 12-nya adalah tinggi dari segitiga tersebut. Oke ya, 12-nya kita tulis tinggi ya. Oke. Seperti ini. Ya. Kemudian di gambar segitiga ini kita ketahui bahwa sisi yang paling besar atau yang paling panjang itu biasanya disebut sebagai sisi miring. Jadi dari segitiga ini kita bisa lihat angka terbesarnya biasanya disebut sebagai sisi miring. Sedangkan sudut siku-siku biasanya dihapit oleh alas dan tinggi dari segitiganya. Nah, ini ditulis SM ya. SM itu adalah sisi miring untuk segitiganya. Oke. Itu hal-hal yang perlu diketahui dari prisma tegak segitiga. Sebenarnya ini mengulas materi yang sebelumnya sebenarnya sudah pernah disampaikan. Hanya saja perlu diingatkan supaya nanti bisa nyambung ketika pembahasan tentang luas permukaan prisma segitiga. Oke, selanjutnya rumus luas permukaan prisma segitiga. Ya, bisa kita ketahui bahwasanya rumus luas permukaan prisma segitiga itu luas permukaannya rumusnya adalah 2 dikali luas alas dalam kurung ditambah keliling alas dikali tinggi prismanya. Gitu ya. Dimana luas alas yaitu alasnya berbentuk segitiga, yang mana rumus luas segitiga adalah setengah dikali dengan alas dikali dengan tinggi segitiganya. Selain itu ada keterangan KA. KA itu adalah keliling alasnya. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka keliling alasnya itu alas tambah tinggi tambah sisi miring. Atau bisa dituliskan seperti ini. Keliling alas itu sama dengan sisi yang pertama ditambah sisi yang kedua ditambah sisi yang ketiga. Kebetulan di sini karena prismanya tegak segitiga sehingga sisi pertamanya itu sama seperti alasnya, sisi keduanya sama seperti tingginya, dan sisi ketiganya sama seperti sisi miringnya. Begitu ya. Tapi ada kalanya ketika segitiganya itu bukan segitiga segitiga siku-siku ya, maka itu akan lain lagi. Yang kita ambil adalah sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3. Seperti itu. Oke ya. Selanjutnya kita tuliskan rumus turunannya ya. Bapak ganti LA-nya diganti dengan setengah kali alas kali tinggi ditambah KA-nya Bapak ganti sesuai dengan rumus yang di atasnya ya. Keliling alas itu kan alas tambah tinggi tambah sisi miring gitu ya, dikali dengan TP tetap gitu ya. Jadi ini hanya menuliskan ulang rumus yang di atas dengan rumus turunan yang luas alas dan keliling alasnya. Oke, sama saja seperti yang di atas. Hanya saja ini lebih disingkat ya. Luas permukaan sama dengan alas kali tinggi ditambah alas tambah tinggi tambah sisi miring dalam kurung dikali dengan tinggi prismanya. Gitu ya. Itu adalah rumus yang perlu kalian pahami dan ketahui di luas permukaan prisma segitiga.
Oke, mudah-mudahan paham ya. Selanjutnya, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, ada gambar prisma seperti ini. Maka, kita langsung identifikasi. Karena ada sudut siku-siku di pojok segitiganya, maka yang menghapit sudut siku-sikunya itu pasti alas dan tinggi. Dan yang paling penting adalah yang terpisah dari segitiganya, biasanya kita sebut dengan TP. Nah, ini 20 ini terpisah dari segitiga. Segitiga kan ada di bawah semua. Dia angkanya ada di atas atau sisi tegaknya atau tingginya. Sehingga dia disebut sebagai tinggi prismanya, yaitu 20. Selanjutnya, ini alasnya, kemudian yang ininya tingginya, kemudian yang ini sisi miringnya. Seperti yang tadi Bapak sampaikan sebelumnya ya, bahwasanya alas dan tinggi itu berada atau menghapit sudut siku-sikunya. Gitu ya. Sehingga alasnya ini 5, tingginya ini 12 dan sisi miringnya 13. Selanjutnya, yang ditanyakan dari soal ini adalah luas permukaan bangun ruang tersebut berapa. Maka cara menjawabnya diketahui dulu. Kita tulis ulang. A sama dengan 5, T-nya sama dengan 12, SM-nya sama dengan 13, dan TP-nya sama dengan 20. Langsung masukkan ke cara jawabnya ya. Jawab. Rumusnya adalah LP sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Sehingga kita tulis lagi 2 kali luas alasnya kita tulis setengah kali alas kali tinggi. Ditambah keliling alasnya adalah alas tambah tinggi tambah sisi miring. Dan dikali dengan TP-nya. Oke ya, itu. Kemudian kita masukkan angkanya 2 dikali 1 per 2 dikali alasnya itu 5 ya. Sesuai dengan diketahui tingginya itu 12. Ditambah alasnya 5, tingginya 12, sisi miringnya 13. Dikali dengan tinggi prismanya yaitu 20 dikali 20. Begitu ya. Kemudian kita coret nih. 2 dengan 2 dicoret ya. 2 bagi 2 kan 1. Kita nggak tulis ya. Karena 1 dikali 1 tetap saja tidak mengubah hasil akhirnya. Kemudian kita tulis ulang 5 dikali 12 ditambah selanjutnya ini, perhatikan. Karena ini ada dalam tanda kurung, maka dijumlahkan terlebih dahulu yang ada dalam tanda kurungnya. 5 tambah 12 tambah 13 hasilnya adalah 30. Dikali dengan 20-nya kita tulis ulang. Begitu ya. Oke, selanjutnya 5 kali 12 hasilnya adalah 60 ditambah 30 kali 20 hasilnya adalah 600. Ya, hasil akhirnya tinggal kita jumlahkan. 600 tambah 60, 60 tambah 600 ya, sama aja. Hasilnya adalah 660 cm persegi. Itu adalah hasil akhir untuk contoh soal prisma segitiga yang pertama. Oke ya, gampang kan? Tinggal nanti kalian harus paham mana alasnya, mana tingginya, mana sisi miringnya. Itu yang paling penting ya. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Nah, ini gambarnya ya. Di sini gambarnya tidak ada sudut siku-sikunya ya. Prismanya itu tidak dikasih tahu, tidak ditampakkan ya sudut siku-sikunya. Sehingga kita hanya tahu bahwasanya ada segitiga, itu ada 5 cm, 7 cm, 8 cm gitu ya. Tapi yang perlu kita ketahui adalah yang ini. Yang terpisah pastinya adalah TP. Yang terpisah dari segitiganya adalah TP, yaitu tinggi prismanya. Kemudian, perhatikan baik-baik, pada segitiga, karena ini tidak diketahui sudut siku-sikunya, kalau Bapak kan tadi menyampaikan, kalau ada sudut siku-siku, maka yang menghapit sudut siku-sikunya adalah alas dan tingginya. Sekarang sudut siku-sikunya tidak ditampakkan. Maka perhatikan angka-angkanya. Biasanya angka yang paling besar itu disebutnya sisi miringnya. Sehingga Bapak yakin 8 ini sisi miringnya. Sehingga alasnya pasti yang 7, tingginya pasti 5, dan sisi miringnya adalah 8. Diingat ya, kalau tidak diketahui atau tidak ditampakkan sudut siku-sikunya,
maka cari angka terbesar. Kalau angka terbesar itu pasti di segitiga ya. Angka terbesar yang di segitiga itu, kalau angkanya paling besar, dia adalah sisi miring dari segitiga tersebut. Tinggal sisanya pasti alas atau tingginya. Begitu ya. Nah, selanjutnya, diketahui luas permukaan bangun ruang tersebut. Oh ya, ada pertanyaan misalkan, Pak, bagaimana kalau alas dan tingginya ketukar? Tidak ada masalah ya, tidak masalah. Yang penting jangan sampai tertukar dengan sisi miringnya. Ya. Alas dan tinggi itu boleh tertukar dalam segitiga ya. Tapi kalau untuk sisi miring tidak boleh tertukar. Begitu ya. Oke. Selanjutnya kita tulis yang diketahuinya. A sama dengan 7 cm, tingginya adalah 5 cm, sisi miringnya 8 cm, dan tinggi prismanya adalah 10 cm. Kemudian kita tuliskan hasilnya, jawab seperti tadi ya rumusnya. 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali dengan TP-nya. Kita tulis 2 kali luas alasnya adalah setengah kali alas kali tinggi ditambah keliling alasnya adalah alas tambah tinggi tambah sisi miring dalam kurung dikali dengan TP-nya. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita tuliskan 2 dikali 1/2 dikali A-nya 7, T-nya 5. Gitu ya. Ditambah A-nya 7, T-nya 5, SM-nya 8. Dikali dengan TP-nya yaitu 10. Gitu ya. Kemudian kita coret nih 2 dengan 2. Nah, tersisalah angka 7 dikali dengan 5 ditambah. Nah ini kita kerjakan terlebih dahulu yang ada dalam tanda kurung. Yang penjumlahan dalam tanda kurung itu kita jumlahkan terlebih dahulu. 7 tambah 5 tambah 8 hasilnya adalah 20 dikali dengan 10. Seperti itu ya. Sama dengan 7 kali 5 hasilnya 35. 20 kali 10 hasilnya 200. Sehingga tersisalah 35 tambah 200. Hasil akhirnya adalah 235 cm persegi. Nah, itu adalah jawaban akhir dari soal yang kedua ini. Mudah-mudahan anak-anakmu semua bisa paham dan mengerti tentang apa yang Bapak sampaikan pada hari ini. Simak baik-baik, kemudian dicatat poin-poin pentingnya supaya nanti ketika Bapak memberikan soal, kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan hasilnya pun optimal. Oke ya. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari Bapak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.